Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Hideout 2021. Bagi yang mau bergabung di grup Telegram, link ada di deskripsi. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu malam yang sepi di sebuah kota kecil, tampak sejumlah foto anak hilang yang ditempel pada sebuah tiang listrik. Tidak jauh dari situ pada sebuah toko, tiba-tiba ketiga orang tersebut segera memasuki sebuah mobil yang menjemput. Di dalam mobil ini terdapat 4 orang bernama Kyle, Sarah, Reed, dan Rick yang baru saja melakukan perampokan. Sayang aksi mereka yang dipergoki oleh karyawan toko menyebabkan Reed terluka dan usaha perampokan tersebut juga gagal. Dikarenakan tidak mungkin pergi ke rumah sakit, maka Sarah memerintahkan Rick berbelok ke sebuah jalan kecil yang menembus hutan. Tak berselang lama mereka memutuskan berhenti di depan sebuah rumah. Kyle lantas dengan panik mengetuk pintu rumah yang akhirnya dibukakan oleh seorang nenek bernama B. Seraya memegang senjata di belakangnya, Kyle memberitahu kalau satu rekan mereka terluka terkena tembakan dan memohon bantuan. Namun setelah B mengizinkan mereka masuk, niat buruknya diurungkan. Di dalam, Kyle berbohong dengan mengatakan Reed terkena tembakan saat mereka berburu. Mendengar ini, B berencana untuk menelpon ambulans. Tapi Kyle menolak dengan alasan Reed tidak memiliki asuransi dan meminta B melakukan apapun guna menolong Reed. Alhasil B berkata hanya memiliki tang dan senar. Oleh karenanya Sarah memerintahkan Rick mengambil kotak P3K di bagasi mobil. Saat Rick membuka bagasi, terlihat seseorang yang memandanginya dari jendela. Ketika Rick menemukan kotak P3K, hanya saja Rick tidak melihat apapun yang menimbulkan suara itu. Merasa kepergian Rick terlalu lama, maka dengan kesal Kyle keluar. Tapi di luar dia tidak melihat keberadaan Rick dan hanya menemukan sebotol minuman dari bagasi mobil yang sudah terbuka. Begitu kembali ke dalam, Kyle memberitahu bahwa Rick telah pergi meninggalkan mereka. Lantaran tidak memiliki perlengkapan P3K, terpaksa mereka menggunakan minuman yang Kyle temukan untuk membersihkan luka Reed. Dari situ proses yang sangat menyakitkan sehingga membuat Reed pingsan pun dilakukan. Baru saja selesai menjahit luka Rick, seorang gadis bernama Rose muncul dengan ekspresi tidak bersahabat. Rose bertanya mengapa B mengizinkan mereka masuk. Namun B beralasan Reed terluka dan membutuhkan bantuan. Mendengarnya, Sarah juga langsung memohon agar diizinkan menginap satu malam di rumah mereka. Setelah B menyuguhkan minuman, Rose yang merasa curiga mencoba bertanya dari mana mereka berasal. Hanya saja Kyle segera mengalihkan pembicaraan dengan memuji rumah tersebut. Mendengar Rose yang berkata bahwa rumah itu adalah milik kakeknya, Sarah mencoba berbahasa basi dengan menanyakan keberadaan sang kakek. Namun bersamaan dengan itu, rupanya yang terjatuh adalah figura foto malaikat kecil. Merasa aneh, akhirnya Kyle memohon izin keluar di mana Rose meminta ikut. Sekepergian mereka, B memberitahu bahwa Rose tinggal di sana untuk merawatnya. B juga berkata minuman lemon itu dia buat sendiri. B kemudian menceritakan saat dia kecil sang ayah sering mengantarkannya untuk memetik lemon di kebun mereka untuk diperas di rumah. Suatu hari, sang ayah menolak untuk mengantarkannya pergi memetik lemon. Oleh sebab itu B menyelinap pergi seorang diri. Padahal dia tahu hal tersebut sangat berbahaya dilakukan oleh seorang gadis kecil. Tapi tanpa menjelaskan apa-apa dan seolah memberikan kode kepada Sarah, B berkata seharusnya hari itu dia tetap tinggal di rumah. Di teras, Rose memberitahu kalau dirinya adalah seorang paranormal dengan menyebutkan nama anjing milik Kyle. Hal yang benar ini tentunya menyebabkan Kyle semakin heran. Apalagi saat Rose menunjukkan ekspresi khawatir setelah melihat telapak tangannya. Namun Rose langsung tertawa karena ternyata dia mengetahui nama anjing tersebut tertulis di gantungan kunci berbentuk tulang milik Kyle. Tatkala Kyle melangkah masuk, raut wajah Rose kembali berubah.
Di dalam Kyle berkata kepada Sarah, seandainya esok hari kondisi Reed tidak membaik, maka mereka harus menginap lagi di rumah itu karena berasumsi Bee dan Ross tidak mengetahui siapa mereka sebenarnya. Sementara di dapur, Ross dan Bee melihat berita tentang perampokan yang menyebabkan karyawan toko mengalami luka parah setelah terjadi baku tembak dengan para perampok. Parahnya foto para perampok yang merupakan Kyle dan rekan-rekannya ini terpampang jelas setelah polisi menemukan ponsel salah satu dari mereka yang terjatuh di TKP. Bersama dengan itu, kendati berada di bawah ancaman Kyle, Ross tetap berani mengancam balik. Tapi setelah Kyle mengancam akan menghabisi Bee, akhirnya Ross menyerah. Mereka kemudian digiring ke ruang tengah. Selang beberapa waktu Sarah terbangun. Mendapati Ross dan Bee yang berdiri di dapur, maka dengan cepat Sarah membangunkan Kyle. Ketika Bee berkata Kyle dan Sarah lah yang tertidur, tiba-tiba akibat penglihatan dan perasaan yang menyakitkan ini, Kyle memerintahkan Sarah mengajak Ross menyembunyikan mobil karena curiga mereka telah menghubungi polisi. Setelah menutup mobil dengan terpal, Ross mengatakan bisa saja menggorok mereka saat mereka tertidur, tapi tidak dia lakukan dengan alasan tidak semua orang adalah monster. Not all of us are monsters. Mereka kemudian berniat mengurung Bee dan Ross di basement, namun di waktu bersamaan. Oh shit. Menyadari itu adalah cahaya sirine polisi, maka Sarah mengingatkan agar Ross tidak melakukan tindakan bodoh, sedangkan Kyle mengancam Bee. Ross lantas membuka pintu yang diketuk oleh seorang detektif bernama Lopez yang menjelaskan mengenai perampokan dan bertanya apakah Ross melihat 4 orang yang mencurigakan. Oleh sebab itu Ross terpaksa berbohong. Ketika Lopez akan pergi, tiba-tiba suara gelas yang pecah ini kembali memaksa Ross berbohong dengan mengatakan hal itu disebabkan oleh kucingnya. Sekepergian Lopez, mereka pun mengurung Bee dan Ross di basement. Kejadian ini sempat membuat Kyle ingin segera pergi, terlebih dia tidak menyukai sikap Ross. Tapi menurut Sarah mereka sedang diburu sehingga harus tetap bersembunyi. Karena terlalu lelah, mereka berdua akhirnya tertidur. Sesuatu yang melayang ini dan suara benturan yang ditimbulkannya sontak menyebabkan Kyle terbangun. Dikarenakan tidak melihat keberadaan Sarah, maka dengan perlahan Kyle mencoba mencarinya. Awalnya Kyle berniat membuka pintu basement, namun niat itu dia urungkan di mana tanpa disadari. Tapi saat Kyle menengok, ternyata patung kepala beruang ini kembali ke posisi semula. Manakala menaiki tangga, Kyle menjadi khawatir melihat pakaian Sarah yang berserakan. Dan di lantai atas, masih terdiam menatap wajah Sarah yang menempel di dinding tanpa diduga. Tapi sosok mengerikan ini langsung menghilang ketika Kyle menengok. Dan saat kembali menoleh, tiba-tiba beruntung bersamaan dengan itu pula Sarah datang dan mendapati Kyle yang ketakutan, sedangkan sosok tadi kembali menghilang. Di sini dengan terbata-bata Kyle menceritakan apa yang dilihatnya. Namun Sarah memberitahu bahwa dia hanya berjalan dalam tidur akibat stres yang mereka alami. Sarah juga mencoba menenangkan dan mengajak Kyle kembali tidur. Penasaran dengan apa yang dikisahkan Kyle, Sarah berencana membuka pintu basement. Namun rencana ini pun dia batalkan karena tidak terdengar apa-apa. Esok pagi, melihat Reed ciuman, Ross memohon izin pergi ke toilet. Untuk itu Kyle hanya memberikan waktu selama 2 menit, dan jika Ross tidak kembali maka Bee akan dia habisi. Bee kemudian menyalakan TV, di mana terlihat berita yang mengabarkan bahwa karyawan toko yang mereka serang akhirnya tewas akibat luka yang dialami. Menyadari polisi sedang mencari mereka, Reed bertanya di mana uang hasil perampokan tersebut. Sayang mereka hanya diam sehingga Reed menyadari percobaan perampokan itu sia-sia. Mereka lalu memberitahu Reed kalau dia telah diselamatkan oleh Bee yang memiliki rumah tersebut. Malang Reed sama sekali tidak berterima kasih. Sejurus kemudian Kyle menyadari kepergian Ross yang terlalu lama. Akibatnya Kyle segera memanggil Ross dan mengancam akan menghabisi Bee jika Ross tidak muncul dalam waktu 20 detik. Namun hingga waktu yang diberikan habis, Ross tak kunjung datang. Hanya saja Kyle tidak tega melakukannya. Nas tanpa disangka-sangka,
Setelah dengan kejam menghabisi Bee, Reed langsung mencari Rose. Saat membuka pintu kamar, Reed mendapati Rose yang tengah menari. Rose bahkan tidak menunjukkan rasa takut melihat kehadiran Reed. Oleh sebab ini, Reed memerintahkan Rose mengikuti perintahnya. Tapi bersamaan dengan itu, begitu menghirup aroma napas Rose, pandangan Reed mendadak buram dan sempat tampak bingung. Ketika diantarkan menemui tubuh Bee, Rose juga tidak menunjukkan rasa bersedih. Pada momen ini, Kyle mengungkapkan kekesalannya atas tindakan Reed yang menghabisi Bee. Mendengar itu, Reed berkata Kyle terlalu lemah sehingga memerintahkannya untuk menyingkirkan tubuh Bee. Reed justru menyalahkan Rose atas kematian Bee karena dianggap tidak mengikuti aturan. Akibatnya Rose menyesali tindakan Bee yang menyelamatkan Reed malam tadi. Di luar, Kyle merasa heran menemukan bangkai seekor hewan dalam kondisi tercabik-cabik. Sayang, ketika berjalan kembali ke rumah, Kyle tidak menyadari ada sepotong jari yang tergeletak tidak jauh dari situ. Tak lama kemudian, Sarah keluar mencari Kyle. Anehnya, Sarah melihat Kyle yang berdiri mematung di balik reruntuhan bangunan. Lantaran Kyle tidak merespon panggilan, maka Sarah mencoba mendatanginya. Tapi begitu mendekat, Kyle segera berjalan dan menghilang tak kemana. Si jurus kemudian Sarah! melihat Kyle yang memanggilnya dari teras, sontak membuat Sarah heran dan dengan ragu mendatangi. Sarah juga tidak dapat menjelaskan apa-apa tatkala Kyle mengatakan mereka tadi sedang berbicara di dalam sebelum Sarah keluar seorang diri. Saat Kyle masuk, Reed mengulangi lagi perintahnya kepada Kyle untuk memindahkan tubuh Bee. Di situ terlihat tatapan dingin Rose kepada Reed. Kyle lalu menyeret tubuh Bee ke dalam gudang. Saat akan keluar, tapi Kyle tidak melihat siapa-siapa sehingga segera meninggalkan ruangan itu. Sementara Reed yang merasa kelaparan mencoba memeriksa isi dapur. Anehnya laci, lemari, bahkan kulkas pun kosong. Akibatnya Reed menanyakan makanan kepada Rose. Sayang, Rose berkata tidak memiliki makanan apapun. Pada momen ini Kyle hanya diam seraya bertatap-tatapan dengan Rose hingga akhirnya Reed menghentakkan meja. Hey! Tepat di saat Kyle tersentak, Rose berkata mereka semua akan mati malam itu sehingga secara mengejutkan Kyle juga mengoceh tidak jelas sampai Reed memintanya fokus. Menyadari Sarah tidak ada, Reed memerintahkan Kyle mengawasi Rose. Sekepergian Reed, Rose mengatakan sebagian orang bermimpi buruk untuk mengalihkan perhatian dari hal buruk yang benar-benar terjadi. Kalimat ini menyiratkan kalau hal yang dialami Kyle tadi malam adalah nyata. Mendengarnya, Kyle bergegas mengatakan kepada Reed bahwa ada sesuatu yang janggal dengan rumah tersebut. Menurutnya, Bee dan Rose juga tidak seperti apa yang mereka akui sehingga mengajak Kyle segera pergi. Di luar, tidak sengaja Sarah menabrak sebuah kotak. Dari dalam kotak ini, Sarah menemukan potongan gambar seorang anak gadis yang berpegangan tangan dengan sosok hitam tinggi besar. Sarah juga menemukan sebuah boneka yang cukup menyeramkan dengan sepasang mata yang berbeda. Setelah semua kembali berkumpul, Reed berencana untuk pergi saat itu juga. Anehnya, Kyle yang sebelumnya meminta pergi, sekarang justru menolak ajakan tersebut dengan alasan tidak aman apalagi kalau menggunakan mobil mereka. Oleh karenanya terpaksa Reed mengubah rencana dengan berangkat ketika matahari terbenam. Malang Kyle tetap menolak menyerahkan kunci mobil. Sementara itu Rose yang melihat kalung salib di leher Sarah bertanya apakah Sarah percaya tentang adanya Tuhan. Alhasil Sarah mengatakan percaya dengan adanya Tuhan dan berasumsi iblis itu nyata. Mendengarnya Rose memberitahu iblis adalah malaikat manipulatif yang jahat dan bisa menyerupai makhluk yang paling memikat. Namun pembicaraan mereka terhenti ketika Reed meminta Sarah membujuk Kyle yang berperilaku aneh. Sebelum menemui Kyle, Sarah menyadari boneka yang dia temukan tadi hilang dari kantongnya, di mana ternyata boneka itu sudah berada di tangan Rose. Sarah yang mencoba membujuk Kyle untuk berangkat malam itu hanya mendapat respon dingin dari Kyle yang tidak menengok. Oleh karena itu, rupanya sentuhan Sarah seolah membuat Kyle tersadar dan langsung setuju dengan rencana mereka. Sarah kemudian memeriksa kondisi mobil di mana tanpa sebab
Tepat ketika gadis kecil yang tengah memetik lemon ini menengok, bersama dengan itu pula Sarah menyadari dirinya mengalami mimisan. Di mobil tersebut, Sarah juga menemukan sebuah senjata. Saat keluar, ternyata Kyle sudah berdiri di belakang mobil. Sarah mencoba mengungkapkan bahwa semalam dia merasa ada yang aneh di rumah itu dan membuatnya teringat masa kecil mereka. Menurut Sarah, Kyle sudah melakukan yang terbaik sebagai kakak. Anehnya respon Kyle justru negatif dan mengaku lelah untuk mengurusi Sarah. Kyle juga menyalahkan Sarah atas keputusannya yang mengajak mereka merampok hingga secara mendadak. Setelah mengalami sakit kepala ini, Kyle berkata ibu mereka tetap akan mati meski mereka mendapatkan uang untuk perawatan. Jadi sebenarnya percobaan perampokan yang mereka lakukan adalah untuk membiayai perawatan sang ibu. Di dalam rumah, Sarah memberitahu bahwa bahan bakar mobil hampir habis. Untuk itu Reed memerintahkan Ross mengendarai mobil guna pergi ke pom, sedangkan dia akan mengawasi di bangku belakang. Sayang Kyle menolak memberikan uang sehingga menyebabkan Reed marah dan mengungkapkan kepada Sarah bahwa sebenarnya Kyle tidak berniat menggunakan uang bagiannya untuk mengobati ibu mereka, melainkan untuk bersenang-senang. Mendengar itu Sarah menjadi kecewa. Sepeninggalan Sarah, tiba-tiba sayang, ini hanya ancaman Kyle belaka. Akibatnya dengan santai Reed mengajak Ross pergi. Dalam perjalanan, Ross sengaja tidak berhenti di pom pengisian bahan bakar sehingga menyebabkan mobil mereka mogok. Tak berselang lama, sebuah mobil singgah. Akibat hal ini, Reed memperingatkan agar Ross tidak mengucapkan sepatah kata pun. Reed lantas menjelaskan kepada pria bernama Marshall bahwa mobil mereka mogok. Alhasil tanpa curiga, Marshall bersedia memberikan mereka tumpangan. Di tengah perjalanan, setelah memperhatikan wajah Reed dari cermin, Marshall berkata mereka harus berhati-hati karena ada perampok yang belum tertangkap. Bersama dengan itu radio menyiarkan mengenai ciri-ciri mobil mereka, tapi Marshall langsung mematikan radio. Hanya saja Marshall segera menepi dengan alasan akan menghubungi seseorang. Merasa kedoknya ketahuan, Reed memohon agar Marshall tidak menelpon polisi. Lantaran Marshall tidak mempedulikannya, maka dengan mengejutkan, I'm just afraid. Hey. Setelah menghabisi Marshall, Reed bergegas kembali ke mobil dan pergi dari tempat itu. Di rumah, Kyle memohon maaf karena telah membohongi Sarah. Dia juga mengaku akan menggunakan sebagian uang yang seharusnya mereka dapatkan untuk pengobatan sang ibu. Tak lama setelah itu, tapi Sarah tidak mendengar suara yang dimaksud. Kendati demikian, Kyle tetap mengikuti asal suara yang didengarnya. Saat memasuki gudang, Kyle sontak terdiam mendapati tubuh Bee telah hilang. Lalu tanpa diduga, sosok Bee berkata ibu mereka lebih menyayangi Sarah. Bee juga melarang Kyle membawa Sarah pergi. Setelah mengucapkan ini, sosok Bee langsung menghilang. Melihat tubuh Bee masih tergeletak di tempat semula, maka Kyle bergegas keluar. Pada malam hari, Reed dan Ross sampai. Mobil yang mereka kendarai membuat Sarah bingung, namun Reed tidak menjelaskan apa-apa. Di dalam, Reed memerintahkan Kyle mengikat Ross. Dia lalu meminta senjata Kyle dan berniat menghabisi Ross. Melihat tindakan Reed ini, diam-diam Sarah mengeluarkan senjatanya. Tapi tiba-tiba, rasa sakit yang dia alami memaksa Reed pergi ke toilet untuk memeriksa. Sedangkan Kyle keluar untuk menyiapkan mobil. Kesempatan tersebut Sarah gunakan untuk melepaskan dan meminta Ross pergi. Di luar, alih-alih menyiapkan mobil, Kyle justru membuang kunci mobil tersebut. Tidak jauh dari situ, Kyle menemukan sebuah kantongan. Di dalam kantongan ini terdapat sepatu anak-anak. Benda-benda yang ada di dalam kantongan tersebut bisa jadi merupakan milik anak-anak hilang yang fotonya terpajang di tiang listrik. Sementara itu, Sarah berusaha meminta Reed keluar. Sedangkan di dalam tiba-tiba ular yang keluar dari luka ini menyebabkan Reed sangat terkejut. Namun begitu keluar dari toilet, Sarah mendapati Reed yang berjalan sembari memegangi jeroannya sendiri sebelum akhirnya tumbang. Saat Sarah tengah memastikan kondisi Reed, dengan diam-diam Kyle muncul dan secara mengejutkan, setelah berhasil melakukan serangan balik, Sarah bergegas masuk ke dalam basement.
Selesai mencabut pisau yang tertancap di matanya dan mengambil senjata milik Reed di toilet, maka dengan marah Kyle mencari Sarah. Sayangnya lagi Kyle juga mengetahui tempat persembunyian Sarah. Kyle berkata mereka akan tinggal di rumah itu selamanya. Baru saja Kyle memaksa Sarah membuka pintu, Rose datang sembari menenteng boneka yang sebelumnya ditemukan oleh Sarah. Kyle memberitahu mengenai tulang belulang, pakaian, serta sepatu anak-anak yang dia temukan. Tapi dengan santai Rose mengisahkan bahwa dulu dia ikut sebuah sekte yang memakan anak-anak. Dan benda-benda yang ditemukan Kyle adalah milik korbannya. Parahnya lagi, korban pertama Rose adalah sang adik. Akibat hal itu, orang tua dan warga kota curiga Rose telah dirasuki iblis. Sayang mereka tidak pernah berhasil menemukannya. Rose mengaku telah tinggal di sana sejak 1893 dan selalu berpindah-pindah tempat. Cerita ini mengungkapkan kalau foto anak-anak hilang yang dipajang pada tiang listrik adalah korban keganasan Rose. Hal itu menjawab pula mengapa tidak ada makanan di rumah mereka. Mendengarnya, Kyle berniat menghabisi Rose, namun tanpa diduga. Seraya membaca mantra, mata Rose tampak berubah. Selanjutnya dengan boneka yang dia pegang, secara perlahan Rose menghabisi Kyle. Di dalam basement, Sarah melihat benda-benda aneh. Selain itu, di sana juga ada tulisan serta gambar-gambar yang tidak kalah aneh. Tidak berselang lama, melihat Rose yang membuka pintu, Sarah segera bersembunyi. Sebenarnya Rose tahu di mana Sarah bersembunyi, tapi dia sengaja tidak langsung menangkap Sarah. Rose berkata mengetahui Bee telah memulai cerita mengenai pohon lemon. Oleh sebab itu, dia akan melanjutkan cerita tersebut. Pada hari Bee pergi memetik lemon seorang diri, Bee tidak pernah lagi bertemu dengan ayahnya. Karena di hari itu Rose ternyata menculik Bee. Jadi Bee bukanlah nenek dari Rose. Setelah menculik Bee yang masih kecil, Rose berencana untuk memakannya. Tapi rencana tersebut dia batalkan dengan memutuskan untuk membesarkan Bee seperti hewan peliharaan. Hanya saja dengan kehadiran Sarah, Rose mendapatkan makanan dengan memakan temannya. Kalimat ini menyiratkan kalau Rick yang menghilang adalah akibat dimakan oleh Rose. Di sisi lain, potongan jari yang ada di halaman bisa jadi milik Rick. Rose mengungkapkan juga bahwa dia sengaja membawa Sarah ke tempat itu. Jadi setiap keputusan dalam hidup Sarah selama ini diatur oleh Rose. Rose mengaku sebagai malaikat yang turun dari surga untuk menyelamatkan Sarah. Mendengar itu, Sarah keluar untuk menyerang sehingga perkelahian pun terjadi. Walau terluka, Sarah berhasil menghabisi Rose. Tapi ketika akan membuka pintu basement, tiba-tiba untuk itu Sarah terpaksa turun. Di sini Rose sempat berkata semua sudah terlambat sebelum akhirnya dengan ganas Sarah menghabisi Rose. Dikarenakan pintu yang tetap tidak dapat dibuka, Sarah kembali turun untuk mengambil senjatanya. Tapi pandangan Sarah semakin buram hingga tidak sengaja dia menemukan tutup sebuah lubang. Sarah lalu memasuki lubang tersebut dan menemukan potongan tubuh yang digantung. Ketika Sarah akan meninggalkan ruangan dengan perlahan, melihat makhluk mengerikan ini, sontak Sarah berniat menghabisinya. Nah, sebelum hal itu sempat dilakukan, sang makhluk langsung maju seolah menghisap jiwa Sarah. Akibatnya Sarah terpaksa menghabisi diri sendiri. Pagi hari, detektif Lopez yang mendatangi rumah Rose menemukan mobil milik Marshall. Setelah memastikan mobil tersebut kosong, Lopez mencoba memeriksa rumah. Dan melihat tubuh Reed yang tergeletak, maka Lopez segera memanggil bantuan. Berita kemudian mengabarkan bahwa 2 orang pemilik rumah ditemukan tewas. Sedangkan hanya 2 tersangka yang juga ditemukan tewas. Sementara 2 tersangka lain dinyatakan buron. Padahal para polisi tidak menyadari kotak P3K dan potongan pakaian Rick tergeletak di halaman. Benda ini memastikan Rick pun telah tewas. Di tempat lain, tampak seorang anak yang menemukan boneka milik Rose. Dan tidak jauh dari situ Sarah muncul memanggil anak tersebut. Begitu anak ini mendekat, mata Sarah tiba-tiba bersinar lalu mencengkram bahu anak itu. Di sini berarti Sarah telah dirasuki oleh sang iblis yang sebelumnya bersemayam di tubuh Rose.
dan menjawab mengapa Rose sempat mengucapkan semua sudah terlambat serta sangat mudah dikalahkan oleh Sarah. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.